Akankah RG dipenjara? Yang dulu semangat lapor-laporin orang, sekarang malah kena kasus sendiri. Reza Gladys, yang dikenal sebagai dokter sekaligus beauty planner, kini terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Kenapa? Karena produk miliknya ternyata nggak punya izin edar dari BPOM. Bayangin, skincare yang dijual ke publik, tapi keamanannya belum jelas. Gimana pendapat kalian? Akankah RG dipenjara? Memang berita ini sudah lama. BPOM rilis tentang produksi RG dinyatakan ilegal pada tanggal 30 Juli 2025. Terus sekarang udah tanggal berapa? Kok bisa sampai sekarang belum ada gebrakan apa-apa? Terus piye kabare masih? BPOM lagi ngapain sekarang? Kalian-kalian yang waras coba komen di kolom komentar. Kenapa ya lebih banyak netizen yang mendukung Nikita Mirzani daripada Dr. Reza Gladys? Padahal secara posisi kan Dr. Reza Gladys adalah korban. Ya, narasi ini mungkin akan membuat sebagian orang tidak nyaman ya. Tapi percayalah Sobat Cendol, ini hanyalah pandangan reflektif. Jadi kalau didengar dengan nurani ya, mungkin ada kebaikan yang bisa dipetik. Sejak awal kasus ini bergulir, Reza Gladys menurut hemat netizen Cendol kalah dalam strategi komunikasi. Jadi di tengah derasnya opini publik, ia diduga menyebarkan rekaman suara ya, yang justru membuat banyak orang semakin yakin bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan. Alih-alih menguatkan posisinya, langkah ini malah membuka ruang tafsir yang melemahkan persepsi publik terhadap dirinya. Selain itu, pendukung Reza Gladys memang gencar ya sampai Cendol berkampanye soal anti-bullying ya. Tapi ironisnya justru ada yang melakukan penyerangan personal terhadap Nikita Mirzani. Bahkan sampai menyerempet pada hal-hal sensitif tentang almarhumah Ibu Nikita Mirzani. Ya, menurut netizen Cendol ya, secara psikologi komunikasi jelas melemahkan posisi Reza. Karena masyarakat kan menilai ya, ada kontradiksi antara pesan yang disampaikan dan perilaku dari pendukungnya. Ketika Reza Gladys mulai speak up ya, sahabat Cendol, banyak yang justru melihat sisi lain dari Reza Gladys. Dari kesan awal yang kalem, pendiam, kemudian berubah menjadi lebih ceplas-ceplos di media gitu ya. Lalu kembali tampil secara emosional dan menangis di podcast. Ya tentunya bagi sebagian netizen, inkonsistensi ekspresi inilah yang menimbulkan kebingungan ya. Mana sebenarnya karakter asli dari Reza Gladys? Kalem, lantang, atau keduanya bergantian sesuai dengan momentum? Nah, Sobat Cendol, dalam kajian ilmu komunikasi dan psikologi sosial, konsistensi merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kredibilitas. Ya, kita masyarakat cenderung lebih mudah percaya pada figur yang menampilkan keselarasan antara kata, tindakan, dan ekspresi. Jadi ketika ada perbedaan gaya komunikasi ya Sobat Cendol yang terlalu kontras gitu ya, kepercayaan bisa goyah meskipun posisi formalnya sebagai korban. Nah, Sobat Cendol, dari sini kita bisa belajar bahwa di era media sosial ya, menjadi korban saja tidak cukup. Jadi ada strategi komunikasi ke publik tentunya ya, konsistensi sikapnya, serta perilaku pendukung yang sangat menentukan arah simpati masyarakat. Aku memang tidak pernah memaksakan pengikutku itu untuk satu persepsi dengan aku. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia pasti mempunyai pendapat masing-masing. Cuman yang mau ku bilang sama kau ya Mikhail Andrean, jangan kau samakan pulakan dirimu sama Nikita Mirzani. Kau laulah Nikita Mirzani itu nggak kerja ataupun ditahan, dia masih tetap punya uang. Beda sama kau, kalau nggak kerja ya nggak punya uang. Jangan pernah kau ukur ekonomi kau dengan ekonomi orang lain yang notabene perbedaannya itu juga sudah terlihat. Mohon maaf kalau eceknya aku ini jadi mengukur ekonomi kau.
Cuman yang mau ku ingatkan sama kau harus lihat dulu Nikita Mirzani ini siapa. Sebelum dia ada di dalam masalah ini, sebelum dia ditahan, harusnya kau tahu dong hiruk pikuknya dia, usahanya dia ada di mana-mana. Waktu dia sama si Miring ya, netizen, aku saat ini lagi ada di tempat usaha barunya Nikita, karena aku selalu dengar sama dia untuk saving uangnya, karena dunia entertain itu tidak selamanya begitu. Gitu dulu si Nepos itu berbicara ke media ketika dia dekat sama Nikita Mirzani. Sekarang aja dibilangnya Nikita Mirzani miskin karena udah nggak menjadi kawan. Sedangkan kita aja yang notabene karyawan perusahaan buruh yang gajinya cuma UMK setiap bulan, kita pasti saving, kita pasti alihkan uang kita itu, mungkin yang ada yang bisa jadi berkembang, ada yang flat, ada yang memang bisa berkurang bertambah. Aku rasa kau Mikael, anak-anak yang baru megang sosial media atau mungkin orang yang notabene gaji ada langsung habis, jangan kau samakan kau dengan Nikita Mirzani yang notabene Nikita Mirzani itu nggak memiliki pekerjaan terikat. Waktu dia aja sudah dipanggil dari kepolisian, dia itu masih kerja di televisi. Nggak perlu aku sebutkan nama televisinya apa, atau nggak ada TV-mu di rumah. Udahlah, terserah kau lah Mikael. Aku ada kuis nih. Siapakah yang paling menyolok banget di kasus Nikita Mirzani dan RG? Walaupun kita tahu korelasinya buat dia sendiri itu nggak ada. Terus yang kedua, siapakah yang paling suka tampil di setiap kejadian-kejadian keseruhan di kasus RG dan NN? Terus yang ketiga, siapakah yang terlalu NPD, siapakah yang terlalu toksik di kasus RG dan NN? Tahu kan jawabannya? Tahu kan? Kalau tahu, komentar. Ibu mengungkapkan kepada penyidik siapakah dalang sebenarnya yang berada di balik. 1 Nepos, kedua Nepos, ketiga Nepos, keempat Nepos, kelima Nepos, keenam 7, 8, 9 Nepos. Nepos semuanya, ya kan? Bang, itu rumahnya Nikita dilunasin pakai KPR Mandiri. Oke, fine, taruhlah dilunasin pakai KPR Mandiri. Tapi lo harus ingat, ya, itu nominalnya nggak main-main, 33,5 miliar. Ya, nggak sembarangan bank akan ngasih approval kalau itu nasabah nggak kaya-kaya banget. Dan untuk mendapatkan approval, ya, KPR senilai fantastis 30 miliar lebih itu nggak gampang. Ya, harus melewati proses, melewati survei. Ya, misalnya kayak BI checkingnya harus bagus, tidak pernah ada masalah sama OJK, sumber pendapatannya dari mana aja harus jelas, ya, aset-asetnya apa aja, nilainya berapa, ya, tabungannya harus sehat, akan dicek 3 bulan terakhir, seperti itu, apakah ada deposito atau tidak, ya, jadi nggak sembarangan. Ya, kalau cuman orang-orang kayak nanggung gitu nggak akan bisa, ya, dapat approval KPR senilai 30 miliar lebih. Apalagi kayak model babu-babu itu tuh. Jangankan 30 miliar, 10 juta aja, 20 juta aja minjem ke bank nggak bakalan dapat. Yang ada juga larinya ke pinjol loh, ya kan? Berarti kalau misalnya ini kita sampai di approve, ya, KPR 30 miliar lebih, itu berarti semuanya udah aman. Ya, BI checking aman, OJK aman, ya, aset-asetnya jelas apa aja, ya, sumber pendapatannya jelas dari mana aja, dari YouTube iya, dari endorse iya, dari nyanyi iya, main film iya, manggung off air juga iya, ya, apalagi bisnis juga iya, ya, saham-saham juga jelas dari mana, ya, apalagi tabungan, deposito, semuanya jelas, jadi aman. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkan KPR senilai fantastis kayak begitu. Dan satu hal yang harus diingat, ya, yang namanya pebisnis itu, ya, ngutang ke bank itu biasa, ya, karena dia harus muterin uangnya ke usaha-usaha yang lain, ke bisnis-bisnis dia yang lain. Ya, bukan berarti dia nggak punya duit, ya, sekelas konglomerat aja itu punya utang, ya. Yang katanya sultan apalah itu juga punya utang. Majikan lo juga punya utang, lo tanya dah, ya, berapa miliar tuh utang majikan lo, ya. Jangankan konglomerat, negara aja punya utang, cowok. Kak, kira-kira dia malu nggak sih pihak bank ngasih isi saldo? Ya malu, makanya mau disomasi. Kalau nggak
Ini orang ada penyakit apa sih sebenarnya sama NM? Dengar ya, lu sama NM itu beda jauh. Lu gak ada apa-apanya. NM itu artis sayang, ya, ngerti? NM itu artis. Dia nggak mungkin cuma punya satu ATM. Aku aja yang rakyat biasa ATM ku 3. ATM ku ada BRI, baru satu lagi BRI ada 2, satu lagi ada BCA. Nggak mungkin, apalagi sekelas NM yang jauh dibilang artis yang karirnya udah melejit itu. Kau itu nggak ada apa-apanya, udah nggak usah banyak klarifikasi. Jatuhnya orang muak dengar suara kau, muak.